Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, kembali lagi kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah pelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, berkatilah guru yang mengajar kami, supaya dia bisa mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, yang lain mungkin nanti menyusul ya. Oke, pagi semuanya nak. Pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Harus semangat nak ya. Oke. Jadi seperti materi yang telah Bapak bagikan, yaitu mengenai laporan ya, laporan kegiatan usaha. Oke, bagaimana laporan kegiatan usaha itu, apa-apa saja yang kita bahas. Ini saya share screen dulu nak ya. Kelihatan nak ya? Halo? Halo? Kelihatan Pak. Oke, kelihatannya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu analisis laporan kegiatan usaha ya. Jadi berbicara tentang laporan ini tidak asing bagi kita, sudah sering kita dengarkan nak ya. Jadi kalau ada kegiatan pasti adalah ada laporan. Nah, apa itu laporan dan tujuannya apa? Jadi itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya lanjut materi ini, saya ingin bertanya, ada yang nggak bisa menyampaikan pendapat? Apa itu analisis? Ada yang bisa menjawab analisis itu apa gitu? Ya, kalau mau menjawab, hidupkan speakernya. Ya, Widya. Saya Pak. Ya. Analisis itu suatu kegiatan meneliti Pak. Suatu kegiatan meneliti. Oke, bagus ya untuk Widya. Yang lain gimana anakku? Yang lain? Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Apa itu analisis? Menganalisis. Nah, jadi analisis itu apa gitu? Dari topiknya ini dulu kita kita kupas. Nah, nanti baru kita bahas ke dalam gitu ya. Pintauli bagaimana anakku? Ada yang bisa kamu tambahkan? Hampir sama sih Pak. Analisis itu suatu kegiatan meneliti atau ya menganalisis sesuatu gitu Pak. Ya, kegiatan meneliti sama seperti Widya ya. Oke. Mungkin yang ketiga sebelum kita lanjut lagi. Ada yang ingin menambahkan? Ada? Mungkin Dewinta. Analisis itu kita kalau mau menganalisis sesuatu itu kita harus menelitinya terlebih dahulu Pak, supaya kita bisa menganalisis apa yang kita lakukan. Iya, kita harus meneliti terlebih dahulu supaya bisa kita analisis, kan begitu ya. Oke. Nah, baik. Oke, jadi menganalisis di sana ada kata kerja ya, menganalisis, analisis. Jadi di sana memang pas seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, si Widya. Kemudian tadi satu orang lagi? Widya sama si Pintauli. Analisis itu adalah merupakan tindakan meneliti. Artinya tidak lain analisis itu adalah untuk mengevaluasi, melihat ya sejauh mana sesuatu kegiatan itu berjalan. Ya, itu juga analisis. Dianalisis dia, tapi diteliti. Ya, dievaluasi, itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian ada kata laporan. Nah, laporan itu ada kira-kira yang bisa memberikan pendapat? Laporan. Anak didik kami pernah buat laporan tidak? Laporannya mana gitu? Kenapa harus ada laporan? Laporan itu kenapa harus ada?
Sekarang kita kaji dulu laporan itu apa gitu. Apa itu laporan? Hasil kerja, Pak. Hasil Suatu kerja. bentuk penyampaian berita, Pak. Tadi? Ya, hasil kerja, Penyampaian berita, Pak. penyampaian berita. Sendiri tadi ya. Nah. Keterangan, Pak. Hah? Apa lagi? Keterangan. Keterangan. Itu siapa? Ipan atau siapa? Buka kameranya, nak. Buka. Apa Siapa? Ipan? Keterangan, Pak. Keterangan. Oke. Jadi, ada kira-kira yang mau nambahkan lagi apa itu laporan? Suatu kegiatan yang dilaporkan berdasarkan peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi, Pak. Suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Oke, namanya juga laporan. Jadi laporan itu merupakan catatan-catatan kegiatan yang telah dilaksanakan. Ya, itu dia. Laporan itu kan berupa catatan kan, Nakku? Ya, berupa catatan. Berupa tulisan. Ya. Yang merupakan rekaman ataupun kita katakan fakta daripada kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan harus kita laporkan kegiatan itu. Bagaimana peristiwanya? Berjalan baik atau tidak? Ya, itu dia maksudnya seperti itu. Kita laporkan dalam bentuk catatan. Dan bagaimana hasilnya? Seperti itu dia. Oke, nah, jadi laporan yang kita buat itu perlu dianalisis. Supaya apa? Kenapa laporan itu perlu dianalisis? Supaya laporannya akurat, Pak. Iya, untuk melihat, mengevaluasi sejauh mana laporan itu. Apakah sudah akurat atau belum? Itu maka laporan perlu dianalisis. Nah, jadi dari topiknya saja, Nakku, kita sudah bisa menyimpulkan itu. Nah, itu makanya saya tanya apa itu analisis, apa itu laporan. Nah, sekarang kita teruskan, Nakku, ya. Nah, pagi hari ini, Nak, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, baca dulu Pintauli. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian laporan. Yang kedua, Dewinta. Siswa dapat memahami manfaat laporan kegiatan usaha. Oke, yang ketiga, Heri. Siswa dapat menganalisis kegiatan usaha. Ya. Nah, 3 poin ini, Nak, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Pertama, kamu harus memahami laporan itu apa. Tadi sudah kita singgung itu kan. Yang kedua, kamu dapat memahami untuk apa laporan itu dibuat. Apa tujuan, apa manfaatnya. Itu maksudnya poin yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah, kamu bisa menganalisis kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha. Bisa kau analisis laporan kegiatan usaha. Ya. Oke. Sekarang kita teruskan, aku. Nah, kita lihat dulu pengertian laporan. Tadi memang sudah kita bahas sedikit ya. Oke, jadi dikatakan di sini adalah laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan, dapat berbentuk lisan ataupun tertulis. Jadi laporan itu bisa bentuk lisan dan tertulis. Kalau bentuk lisan dia laporannya berarti laporkan secara langsung. Ya, laporkan secara langsung. Sedangkan kalau tertulis berarti kita menggunakan media. Apa medianya, Pintauli? Kalau kita melaporkan tertulis. Medianya bisa kayak koran gitu, Pak. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau contoh kita ada kegiatan di sekolah, apa kira-kira media laporannya apa? Contoh ada kegiatan 17-an ataupun kegiatan OSIS, itu laporannya seperti apa? Medianya. Pak, mading. Ah?
Dia boleh dalam mading. Artinya juga menggunakan kertas di situ kan. Lalu ditempel di mading. Nah, itu dia yang tertulis. Nah, baik. Jadi jenis-jenis laporan. Jadi ada katanya laporan perjalanan, laporan penelitian, dan ini balik juga ya, laporan perjalanan dan penelitian. Nah, kalau di sekolah laporan kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti tadi kegiatan OSIS, kemudian juga kegiatan 17-an, termasuk juga kegiatan kelas. Itu ada laporannya. Itu jenis laporan di sekolah. Nah, jadi laporan itu juga ada yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Formal dan non-formal. Kalau laporan non-formal seperti apa? Ada yang tahu? Non-formal. Laporan tidak resmi. Contohnya laporan perjalanan, Pak. Itu tidak resmi kan? Resmi enggak itu? Contohnya kalau kamu melakukan perjalanan ke Kaban Jahe, liburan, ya enggak, itu bukan resmi. Karena itu pribadi, bersifat pribadi. Nah, tetapi kalau laporan yang memang walaupun perjalanan dinas namanya, itu resmi kalau perjalanan dinas. Tapi kalau pribadi itu tidak resmi. Atau perjalanan keluarga, itu nggak resmi. Nah, apalagi kira-kira laporan yang tidak formal. Apalagi kira-kira laporan yang tidak resmi. Laporan berbentuk surat, Pak. Laporan berbentuk surat. Oke, terima kasih. Tapi masih kurang tepat, Nakku ya. Yang lain? Renaldi. Ya, tidak usah bingung. Kalau laporan tidak resmi, berarti itu laporan yang menyangkut kegiatan pribadi ataupun keluarga, itu nggak resmi. Tapi kalau laporan resmi, berarti laporan yang menyangkut ikatan di dinas. Jelas, Nakku? Pintauli? Halo, yang semuanya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas ya? Oke, ada kira-kira yang belum dimengerti? Ada kira-kira yang belum mengerti mengenai perbedaan laporan resmi dengan tidak resmi? Baik, saya ingin bertanya. Kalau laporan resmi itu baiknya lisan atau tulisan? Tulisan, Pak. Tulisan, Pak. Tulisan. Karena harus ada, memang pada prinsipnya laporan itu adalah pertanggungjawaban, kan begitu kan? Ada dia bentuk pertanggungjawaban, itu laporan. Nah, jadi kalau dia resmi, laporan pertanggungjawabannya harus tertulis. Seperti itu. Apalagi menyangkut keuangan. Jelas, Nakku? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita teruskan, Nakku. Nah, yang tadi masih membahas pengertian laporan. Ini kita bahas lagi mengenai pengertian laporan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha apa saja ini? Pokoknya segala macam usaha. Tapi dalam hal ini kita bahas adalah kegiatan usaha kerajinan. Itu maksudnya di sini. Nah, jadi laporan kegiatan usaha itu adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Ya, kalau unsur komunikasi ada yang menjadi komunikator. Tahu komunikator? Yang menyampaikan informasi. Dan ada komunikan yang menerima informasi. Nah, contoh si Dewinta buat laporan. Nanti si Dewinta sebagai komunikatornya yang menyampaikan informasinya. Nah, penerimanya siapa gitu? Gak ada, Pak. Sulit juga kan? Harus ada. Itulah namanya komunikan
yang menerima informasi. Pernah belajar dalam bahasa Indonesia aku? Pernah? Halo? Ya, jangan pelit lah suaranya, nak. Ya. Oke. Kevin, bisa aman? Ngerti, Kevin? Ngerti, Pak. Nah, Daniel. Daniel. Udah ditutupnya kameranya. Oke, buka kameranya ya. Kalau nggak buka kamera kan berarti tidak aktif berarti itu dalam Zoom. Baik, itu dia laporan kegiatan usaha. Nah, kita lanjutkan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi laporan itu nggak asal-asal dibuat, harus komunikatif. Apa artinya komunikatif, nak? Komunikatif. Apa Widya? Apa artinya komunikatif, nakku? Halo? Jangan malu-malu. Kalau kurang tepat nanti kita perbaiki bersama, itu maksud Bapak. Jangan takut ditanya. Ayo, apa itu komunikatif, nak? Komunikatif itu bukannya dia berdasarkan fakta gitu, Pak? Laporannya berdasarkan fakta. Oke. Yang lain, Vitauli. Mudah dipahami, Pak. Mudah dipahami. Komunikatif. Jadi mudah dipahami, kemudian laporannya berdasarkan fakta. Jadi kalau komunikatif orangnya itu lebih cenderung, artinya lebih, boleh dikatakan penyampaiannya itu mudah dipahami. Itu dia. Nggak bertele-tele, kan begitu kan? Nah, baik. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Ini yang disampaikan siapa tadi? Siapa namanya tadi? Yolanda, Pak. Ya. Baik. Dikatakan dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Lugas dan mudah dimengerti. Itu komunikatif. Nah, kemudian di sini dikatakan lugas atau logis ya. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya. Apakah laporannya masuk akal atau tidak? Nah, jadi laporan itu harus logis. Masuk akal. Jadi ada alasan memang yang laporan yang tidak masuk akal. Itu laporannya mengada-ada. Tidak sesuai dengan fakta. Jelas, nakku? Jelas? Iya. Tidak sesuai dengan fakta. Reka-rekaan namanya. Nah, itu logis. Nah, yang berikutnya dikatakan sistematis apabila keterangan-keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Jadi laporan itu memang harus logis, masuk akal tadi kan? Dan sistematis. Artinya sistematis di sini laporan itu disusun bertahap, disusun sesuai dengan urutannya. Kan begitu? Jangan duluan keluar kesimpulan, baru muncul latar belakang. Itu nggak boleh. Jadi dia dibuat sesuai dengan urutannya. Urutan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Harus berurut dia. Itu namanya sistematis. Oke. Contohnya kalau kamu mau makan, sistematika mau makan apa? Suara buka Dewinta. Cuci tangan terlebih dahulu, Pak. Terus ambil piringnya, ambil nasinya, ambil lauknya, terus berdoa, terus makan, selesai makan, taruh piringnya ke tempat piring kotor, selesai, udah, gitu Pak, jadi itu minum. Nah, itu sistematis. Kan nggak mungkin kamu
Contohnya, kau ambil dulu nasinya, kau belikannya. Nah, lalu kamu langsung makan. Tanganmu nggak kau cuci. Kan nggak sistematis. Jadi laporan itu pun harus seperti itu. Yang masuk akal tapi berurut. Sistematis dia. Bisa dipahami, nak? Bisa, Widya? Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke, sekarang kita teruskan. Ya. Manfaat laporan usaha. Kalau bicara tentang manfaat, apa itu, nakku? Manfaat. Guna, Pak. Nah, beda nggak fungsi dengan manfaat? Berbeda. Siapa yang mengatakan beda, apa alasannya? Siapa yang mengatakan sama, apa alasannya? Antara kata manfaat dan fungsi. Beda atau sama, Dewinta? Kalau menurut Dewinta sendiri berbeda, Pak, gitu. Berbeda. Oke. Yang lain satu orang, ayo, buruan. Beda atau sama? Beda, Pak. Beda ya, oke. Jadi fungsi laporan adalah apa? Fungsi laporan itu, kegunaan laporan apa? Untuk menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi kegiatan usaha. Ya, atau memberikan keterangan-keterangan mengenai kegiatan usaha yang telah dilakukan. Nah, sekarang manfaatnya apa gitu? Setelah dilaporkan, apa manfaatnya? Kita Hasilnya. menjadi tahu informasi. Kenapa, Heri? Kita menjadi tahu sebuah informasi, Pak. Iya, dari laporan itu bisa diketahui bagaimana perkembangan usaha. Ya, ini kan ada ini, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang didapatkan dari sudut pandang pihak lain. Jadi, dengan adanya laporan itu, wirausaha itu tahu bagaimana kondisi usahanya, berkembang atau tidak. Kalau berkembang, berarti dia harus lakukan lagi yang namanya pengembangan lebih lagi. Kalau tidak berkembang, berarti dia harus mencari strategi gitu untuk mengembangkan itu. Nah, yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis. Nah, ini tadi. Berpikir kritislah dia. Kalau contohnya usahanya tidak berkembang bagaimana? Berkembang bagaimana? Itu tadi kan? Nah, untuk mencari strategi. Yang ketiga, bagian C, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Nah, ini sebenarnya bukan manfaatnya, tapi sebagai fungsinya tadi kan. Fungsi laporan tadi nih, yang C ya, ini di fungsi, bukan di manfaat sebenarnya. Oke. Oke, waktunya mau habis ya. Yang berikutnya membantu meningkatkan dan keberhasilan para usaha. Wirausaha ya. Jadi itu manfaat laporannya. Jelas, nakku? Jelas apa itu fungsi laporan dan manfaat laporan? Jelas, Pak. Oke, Jelas. sekarang kita teruskan. Nah, jadi laporan pelaksanaan dikatakan lugas, ini tadi udah ya. Oke, menggunakan bahasa yang gampang dimengerti. Oke, penyusunan laporan kegiatan usaha dilaksanakan secara periodik. Nah, jadi laporan itu kapan dibuat? Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Baiknya bagaimana? Per hari kah, per minggu kah, per bulan kah, atau per tahun? Yang mana yang lebih bagus?
laporannya? Per minggu ya, Pak? Per minggu. Itu dia ya. Jadi buatlah per minggu. Oke, boleh. Jadi ada yang memang buat per hari supaya jangan berat. Sehingga itu menjadi rutinitas. Itu dia. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Jelas, Nakku? Jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita teruskan. Analisis laporan usaha. Ini bagian yang terakhir. Menganalisis laporan artinya melakukan suatu kajian. Kajian itu artinya meneliti seperti yang kita bahas tadi ya. Kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Diteliti laporannya, diuji. Apakah laporan itu layak atau tidak? Valid, benar atau tidak? Kalau dikatakan valid, benar. Sesuai dengan fakta, itu maksudnya valid. Jelas? Jelas? Oke. Jadi hal-hal yang dianalisis dalam laporan dapat berupa isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan datanya, kebahasaan, dan bentuk laporan. Ya, analisis pelaksanaan kegiatan usaha perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Tadi sudah kita bahas, laporan itu harus logis dan sistematis. Itulah yang perlu kita analisis. Dari logisnya, masuk akal enggak laporannya? Kita uji, kita teliti gitu. Sistematis enggak? Atau lompat-lompat laporannya? Itu perlu kita uji, kita teliti. Jelas, Nakku? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kita teruskan. Nah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menganalisa laporan? Ada 7. 1. Menyimak laporan secara seksama. 2. Memahami isi laporan. Dari bentuknya, isinya maupun kebahasaan. Tadi sudah dibahas. 3. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. 4. Melakukan pengecekan, dicek laporannya. 5. Tidak mencampur adukan fakta. Ya, sesuatu yang bersifat objektif dan opini. Kalau dia objektif berarti memang sesuai dengan fakta. Kalau opini subjektif, belum tentu objektif. Namanya opini. Menurut kamu si Anu bagaimana? Kan begitu. Bukan fakta, kan begitu. Yang ke-6, melakukan kajian. Artinya menguji apakah laporan itu benar atau salah. 7. Memberikan pandangan atau pendapat pada laporan. Kalau benar, apa pandanganmu? Tentu berikanlah apresiasi. Laporannya sudah bagus. Sudah benar. Kalau tidak benar, laporannya tidak sesuai dengan fakta. Apa yang harus diperbaiki? Harus dibuat keterangannya, Nak. Jadi tidak kita hanya menganalisa. Laporanmu ini salah, bagus sih. Di mana yang salah? Harus dijelaskan. Mana tahu nanti si Dewi minta jadi manajer kan? Ya kan? Manajer kelapa sawit. Amin, Pak. Ya ada anak buah mau ngasih laporan. Salah ini. Salahnya di mana Dewinta? Kasih tahu. Benar ini. Nah, kenapa benar? Apa alasannya? Kasih tahu itu. Paham, Nakku? Paham? Oke, kita Paham, Pak. Oke, kira-kira apa yang menjadi bidang kegiatan yang perlu dilaporkan atau dianalisis? Oke, jadi ada bidang kegiatan usahanya, itu mengenai rugi labanya. Laporan laba rugi, akuntansi nih, keuangan. Bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, bidang organisasi. Jadi ini bidang-bidang yang umum harus dilaporkan. Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang kita teruskan. Oke, jadi mengenai laporan, ini dilaporkan secara periodik. Nah, pada akhir tahun seluruh kegiatan usaha dilaporkan untuk dianalisis oleh pihak yang berkepentingan. Oke ya, itu mengenai laporan. Nah, jelas? Ada yang mau ditanya? Ada?
Halo? Tidak ada cukup ya? Baik. Sekarang pertanyaan Bapak. 1-2 orang, silakan buat kesimpulan. Apa yang bisa kamu simpulkan pada pagi hari ini dari kegiatan pembelajaran kita, anakku? 1 orang. Aku ya Pak, Dewin Taya. Oke, Dewinta, ayo. Apa kesimpulannya, anakku? Kesimpulannya, analisis pelaksanaan kegiatan usaha perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga terciptanya komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang memberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali, anakku ya. Oke, ada yang mau menambahkan 1 orang lagi? Makasih ya untuk Dewinta ya. Iya, Pak. Ada 1 orang lagi yang ingin menambahkan? Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada saya apakan ya, tambahkan kesimpulannya ya. Jadi laporan itu merupakan bentuk komunikasi antara yang membuat laporan dengan yang akan menerima laporan. Jadi laporan itu harus logis dan sistematis. Itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya juga, laporan juga harus bersifat komunikatif. Mudah dimengerti. Jangan bertele-tele. Itu maksudnya, anakku ya. Nah, kemudian menganalisis laporan berarti kita di sana adalah menguji kebenaran laporan itu. Jika benar, berikanlah apa alasannya. Jika tidak, berikanlah apa alasannya. Itu dia kesimpulan kita untuk pagi hari ini. Oke. Oke, terima kasih. Ini saya stop dulu share-nya ya. Oke, sekarang kita selfie dulu lah ya. Biar saya foto. Oke ya. Aktifkan kameranya yang merasa memang mau ikut. Nah, ini si Pioni tidak ada nampak orangnya. John Victor, Yolanda, nampak. Oke ya.